Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang terus-menerus memamerkan kekayaan, pencapaian, atau kebahagiaan mereka di media sosial? Seolah-olah hidup mereka sempurna tanpa celah. Mereka posting foto liburan mewah, mobil baru, jam tangan mahal, makan malam di restoran bintang 5, atau momen romantis yang terlihat seperti adegan film. Awalnya, mungkin kamu merasa sedikit iri. Kamu mungkin mulai membandingkan hidupmu dengan mereka dan bertanya-tanya, kenapa hidupku tidak sekeren itu? Kenapa aku masih berjuang, sementara mereka terlihat sangat mudah mendapatkan segalanya? Tunggu dulu, sebelum kamu terjebak lebih dalam di lubang perbandingan yang gelap itu, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Coba perhatikan baik-baik. Mengapa seseorang merasa perlu untuk terus-menerus memamerkan apa yang mereka miliki? Mengapa mereka butuh validasi dari ratusan atau ribuan orang yang bahkan tidak mereka kenal secara pribadi? Jawabannya seringkali lebih menyedihkan dari yang kita kira. Seringkali, di balik semua pameran itu, tersembunyi rasa tidak aman yang sangat dalam. Orang yang benar-benar bahagia dan puas dengan hidupnya tidak akan merasa perlu membuktikannya kepada seluruh dunia. Mereka terlalu sibuk menikmati momen itu sendiri. Kebahagiaan sejati itu tenang. Ia dirasakan di dalam hati, bukan diukur dari jumlah suka atau komentar. Bayangkan seperti ini. Orang yang benar-benar kaya tidak perlu memakai kaos dengan logo merek besar di seluruh dada untuk menunjukkan mereka punya uang. Kekayaan mereka berbicara dengan cara lain, melalui kebebasan finansial dan ketenangan pikiran. Sebaliknya, orang yang mati-matian ingin terlihat kaya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan pengakuan itu. Jadi, ketika seseorang mencoba membuatmu iri dengan memamerkan kehidupan mereka, mereka sebenarnya sedang secara tidak sengaja membuka topeng mereka sendiri. Mereka menunjukkan kepada dunia betapa rapuhnya mereka. Mereka sedang berteriak, "Tolong lihat aku, tolong akui aku, tolong katakan padaku bahwa aku berharga." Mereka mencari validasi eksternal karena mereka tidak bisa menemukannya di dalam diri mereka sendiri. Rasa tidak aman mereka begitu besar, sehingga mereka butuh tepuk tangan dari penonton untuk merasa lebih baik. Ketika kamu melihatnya dari perspektif ini, rasa iri itu akan berubah menjadi rasa kasihan. Kamu tidak lagi melihat mereka sebagai seseorang yang lebih unggul, tetapi sebagai seseorang yang sedang berjuang dengan cara mereka sendiri. Mereka mungkin memiliki semua barang material yang mereka pamerkan, tetapi mereka kekurangan sesuatu yang jauh lebih penting: kedamaian batin dan rasa cukup. Fokusmu seharusnya bukan pada apa yang mereka miliki, tetapi pada apa yang kamu miliki. Mungkin kamu tidak punya mobil sport terbaru, tetapi kamu punya Tuan Man sejati yang bisa kamu hubungi kapan saja. Mungkin kamu tidak makan di restoran mahal setiap malam, tetapi kamu menikmati masakan rumah yang dibuat dengan cinta bersama keluargamu. Mungkin kamu tidak berlibur ke tempat-tempat eksotis setiap bulan, tetapi kamu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil setiap hari. Secangkir kopi di pagi hari, matahari terbenam yang indah, atau percakapan mendalam dengan orang yang kamu sayangi. Itulah kekayaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tidak perlu dipamerkan, kepuasan yang datang dari dalam. Orang yang terus-menerus pamer itu seperti badut di sirkus. Mereka memakai kostum yang cerah dan senyum yang lebar. Tetapi di balik riasan itu, kita tidak pernah tahu cerita apa yang mereka sembunyikan. Mereka mungkin membuat orang lain tertawa atau kagum sesaat, tetapi pada akhirnya, mereka hanya memainkan sebuah peran. Kamu, di sisi lain, tidak perlu memainkan peran apapun. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu bisa membangun hidup yang otentik, yang benar-benar membuatmu bahagia. Bukan hidup yang hanya terlihat bagus di layar ponsel. Jangan biarkan ilusi kebahagiaan orang lain merusak kebahagiaanmu yang nyata. Ingat, rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Kadang-kadang, itu hanya rumput palsu. Mereka sibuk menyirami dan merawat ilusi itu, sementara kamu bisa fokus menumbuhkan tamanmu sendiri, dengan bunga-bunga kebahagiaan yang nyata dan akar kedamaian yang kuat. Jadi, lain kali kamu melihat seseorang mencoba membuatmu iri, tersenyumlah. Bukan senyum sinis, tetapi senyum penuh pengertian. Kamu tahu
rahasia mereka. Kamu tahu bahwa di balik semua kilau itu, mereka mungkin hanya mencari cahaya yang sudah kamu miliki di dalam dirimu. Alih-alih merasa iri, kirimkan mereka sedikit rasa simpati. Mungkin suatu hari, mereka juga akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di mata orang lain, tetapi di dalam hati mereka sendiri. Hidup bukanlah sebuah kompetisi. Ini adalah perjalanan pribadi. Setiap orang memiliki jalurnya masing-masing, dengan tantangan dan keindahannya sendiri. Jangan membuang waktumu melihat ke jalur orang lain. Tetaplah fokus pada jalanmu sendiri. Teruslah berjalan maju, satu langkah demi satu langkah. Membangun kehidupan yang kamu banggakan, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dinikmati sepenuhnya. Fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri. Belajar hal baru, kejar passionmu, habiskan waktu dengan orang-orang yang mengangkat semangatmu. Ketika kamu sibuk membangun versi terbaik dari dirimu, kamu tidak akan punya waktu untuk merasa iri. Kamu akan terlalu sibuk menjalani hidupmu yang luar biasa. Biarkan mereka terus bermain dengan topeng mereka. Kamu tidak membutuhkannya. Wajah aslimu, dengan semua ketidaksempurnaan dan keunikannya, jauh lebih indah daripada topeng sempurna manapun. Joker pernah berkata, mereka menertawakan aku karena aku berbeda. Aku menertawakan mereka karena mereka semua sama. Kutipan ini, meskipun dari karakter fiksi, menyimpan kebenaran yang dalam tentang sifat manusia. Seringkali, orang yang paling keras berusaha membuatmu iri adalah orang yang paling tidak aman dengan diri mereka sendiri. Mari kita bongkar psikologi di baliknya. Ketika seseorang terus-menerus memposting tentang betapa sempurnanya hidup mereka, itu bukan lagi tentang berbagi kebahagiaan. Itu menjadi sebuah pertunjukan. Mereka tidak sedang berbagi momen denganmu. Mereka sedang mencari validasi darimu. Setiap suka, setiap komentar pujian, adalah suntikan sementara untuk ego mereka yang rapuh. Mereka ingin kamu percaya bahwa mereka memiliki segalanya. Mobil sport mengkilap itu bukan hanya alat transportasi. Itu adalah simbol status yang berteriak, lihat aku sukses. Liburan eksotis, itu bukan hanya tentang relaksasi. Itu adalah bukti bahwa mereka menjalani kehidupan yang lebih menarik darimu. Mereka menciptakan fasad, sebuah topeng kesempurnaan, untuk menyembunyikan kekosongan yang mereka rasakan di dalam. Lucunya, dalam usaha mereka untuk membuatmu merasa kecil, mereka justru secara tidak sengaja membongkar semua kartu mereka. Mereka menunjukkan kepadamu di mana letak rasa tidak aman mereka. Orang yang benar-benar percaya diri dan bahagia tidak perlu membuktikannya kepada siapapun. Kebahagiaan mereka datang dari dalam, bukan dari persetujuan orang lain. Mereka menjalani hidup mereka, bukan menampilkannya. Jadi, lain kali kamu melihat seseorang mencoba membuatmu iri, jangan biarkan itu memengaruhimu. Alih-alih merasa iri, cobalah lihat lebih dalam. Lihat melewati permukaan yang berkilauan. Kamu akan melihat seseorang yang mungkin sedang berjuang. Seseorang yang membutuhkan kepastian dari dunia luar, bahwa mereka cukup baik. Ini adalah jebakan perbandingan yang tak ada habisnya. Jika kamu mengukur nilaimu berdasarkan kehidupan orang lain yang telah dikurasi dengan hati-hati, kamu akan selalu merasa kurang. Ingat, kamu hanya melihat sorotan utama mereka, bukan adegan di balik layar yang penuh dengan keraguan, kegagalan, dan perjuangan. Sama seperti kita semua, mereka sebenarnya tidak ingin kamu menjadi seperti mereka. Mereka hanya ingin kamu menjadi seperti mereka. Kekuatan mereka terletak pada rasa irimu. Begitu kamu berhenti peduli, begitu kamu menyadari bahwa semua itu hanyalah pertunjukan, kekuatan mereka atas dirimu lenyap. Kamu membebaskan dirimu dari permainan mereka. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Rayakan kemenangan kecilmu. Hargai prosesmu, bukan hanya hasilnya. Kebahagiaan sejati ditemukan dalam pertumbuhan pribadi, dalam hubungan yang tulus, dan dalam menerima dirimu apa adanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, kamu tidak perlu memamerkan nilaimu kepada dunia jika kamu sudah mengetahuinya sendiri. Pikirkan tentang ini. Orang yang paling berkesan dalam sejarah bukanlah mereka yang memiliki harta paling banyak,
tetapi mereka yang memberikan dampak paling besar. Mereka adalah para pemikir, para inovator, para seniman, para pemimpin yang fokus pada karya mereka, bukan pada persepsi orang lain. Mereka terlalu sibuk menciptakan warisan untuk peduli dengan validasi sesaat. Ketika kamu melihat seseorang memamerkan kekayaan mereka, tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya mereka coba kompensasi? Apakah mereka merasa kurang dalam hal kecerdasan? Kurang dalam hal koneksi emosional? Kurang dalam hal tujuan hidup? Seringkali, harta benda menjadi penopang yang mudah untuk menutupi kekurangan di area yang lebih penting dalam hidup. Jangan salah paham, tidak ada yang salah dengan menikmati kesuksesan dan berbagi kebahagiaan. Perbedaannya terletak pada niat. Apakah kamu berbagi untuk terhubung dan menginspirasi? Atau apakah kamu memamerkan untuk mendominasi dan menimbulkan rasa iri? Niat adalah segalanya. Jadi, inilah pesannya. Berhentilah membandingkan bab pertamamu dengan bab ke-20 orang lain. Berhentilah membiarkan fasad orang lain menentukan perasaanmu tentang dirimu sendiri. Sadarilah bahwa mereka yang berusaha paling keras untuk membuatmu iri adalah cerminan dari rasa tidak aman mereka sendiri, bukan kekuranganmu. Alih-alih menertawakan mereka seperti yang dilakukan Joker, mungkin kita bisa merasakan sedikit empati. Mereka terjebak dalam lingkaran setan, validasi eksternal, dan kamu punya pilihan untuk keluar dari lingkaran itu. Kamu punya kekuatan untuk mendefinisikan kesuksesan dan kebahagiaanmu sendiri. Bayangkan ini orang yang benar-benar bahagia dan percaya diri. Mereka tidak punya waktu atau energi untuk membuat orang lain iri. Mereka terlalu sibuk menikmati hidup mereka. Mereka menikmati momen-momen kecil, secangkir kopi di pagi hari, percakapan mendalam dengan seorang teman, atau sekadar ketenangan saat membaca buku. Kebahagiaan sejati itu datang dari dalam. Itu adalah keadaan damai dengan diri sendiri dan dunia di sekitarmu. Orang yang memilikinya tidak perlu berteriak dari atap rumah untuk membuktikannya. Kebahagiaan mereka terpancar secara alami, bukan dipaksakan melalui postingan Instagram yang diedit dengan sempurna. Jadi, ketika kamu melihat seseorang memamerkan jam tangan mahal mereka, apa yang sebenarnya mereka katakan? Mungkin mereka berkata, "Lihat aku berharga karena aku mampu membeli ini." Mereka mengikat nilai diri mereka pada benda mati. Tanpa jam tangan itu, mungkin mereka merasa kosong. Ketika seseorang terus-menerus memposting foto mesra dengan pasangan mereka, dengan caption yang berlebihan, mungkin yang mereka coba lakukan adalah meyakinkan diri mereka sendiri, bukan kamu, bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Mereka mencari validasi dari jumlah like, dan komentar si Loliala itu adalah barometer kebahagiaan cinta mereka. Setiap kali mereka memamerkan sesuatu, mereka sebenarnya sedang menunjukkan di mana letak rasa tidak aman mereka. Mereka pamer kekayaan, mungkin mereka takut miskin, atau merasa tidak berharga tanpanya. Mereka pamer kecerdasan, mungkin mereka sangat takut dianggap bodoh. Mereka pamer popularitas, mungkin mereka sangat kesepian dan takut diabaikan. Ini adalah teriakan minta tolong yang terselubung. Mereka sedang berjuang dengan iblis dalam diri mereka sendiri. Dan mereka menggunakan kesuksesan eksternal sebagai perisai. Mereka berharap jika mereka bisa meyakinkan dunia bahwa mereka hebat, mungkin, hanya mungkin, mereka bisa meyakinkan diri mereka sendiri juga. Coba pikirkan tentang Joker. Bukan sebagai penjahat, tapi sebagai simbol dari seseorang yang diciptakan oleh masyarakat yang kejam. Dia pernah berkata, "Mereka menertawakanku karena aku berbeda. Aku menertawakan mereka karena mereka semua sama." Ini adalah pengamatan yang tajam. Orang-orang yang berusaha keras untuk pamer seringkali terjebak dalam perlombaan yang sama. Perlombaan untuk memiliki lebih banyak, menjadi lebih baik, dan terlihat lebih bahagia daripada orang lain. Mereka semua mengikuti skrip yang sama, didorong oleh ketakutan yang sama. Ketakutan tidak menjadi cukup baik. Ketika kamu menyadari ini, perspektifmu akan berubah total. Alih-alih merasa iri, kamu mungkin akan mulai merasa kasihan. Kamu akan melihat di balik fasad yang berkilauan dan melihat seorang manusia yang sedang berjuang. Sama seperti kita semua. Rasa iri itu akan berubah menjadi empati. Kamu tidak lagi melihat mereka sebagai saingan,
tetapi sebagai seseorang yang mungkin membutuhkan kebaikan lebih dari yang mereka tunjukkan. Dan apa yang harus kamu lakukan dengan kesadaran baru ini? Fokus pada dirimu sendiri. Bangun kebahagiaanmu dari dalam. Temukan apa yang benar-benar membuatmu bersemangat. Apa yang membuatmu lupa waktu. Apa yang membuat hatimu bernyanyi. Mungkin itu adalah melukis, menulis, berolahraga, menjadi sukarelawan, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang kamu cintai. Inilah sumber kebahagiaan yang sejati dan abadi. Sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dipamerkan. Ketika kamu sibuk membangun tamanmu sendiri, kamu tidak akan peduli apakah rumput tetangga lebih hijau. Kamu terlalu sibuk menikmati bunga-bunga yang kamu tanam sendiri. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari luar, karena kamu sudah merasa utuh dari dalam. Kamu tahu nilaimu tidak ditentukan oleh apa yang kamu miliki, tetapi oleh siapa dirimu. Jadi, lain kali kamu melihat seseorang mencoba membuatmu iri, tersenyumlah. Ingatlah bahwa apa yang kamu lihat hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan ada lautan rasa tidak aman yang dalam. Jangan biarkan pertunjukan mereka mengganggumu. Jangan biarkan rasa tidak aman mereka menjadi milikmu. Alih-alih, kirimkan mereka sedikit doa dalam hati. Semoga mereka menemukan kedamaian yang mereka cari. Kedamaian yang tidak datang dari memiliki, tetapi dari menjadi. Dan untukmu, teruslah berjalan di jalanmu sendiri. Sirami tanamanmu sendiri. Bangun kebahagiaanmu sendiri. Bata demi bata. Dari hal-hal yang tulus dan bermakna. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang perlu kamu buat terkesan adalah dirimu sendiri di masa lalu. Tunjukkan padanya seberapa jauh kamu telah berkembang, seberapa kuat kamu telah menjadi, dan seberapa bahagia kamu bisa menjadi tanpa perlu membuktikannya kepada siapapun. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Itu adalah kekuatan yang sejati. Kamu tidak perlu menjadi pusat perhatian untuk bersinar. Terkadang, cahaya yang paling terang adalah cahaya yang bersinar dari dalam. Dengan tenang dan percaya diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.